Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, pernah nggak sih kalian merasa seperti seorang prajurit yang sedang bertempur? Nah, sekarang sebelum kita menghadap Allah dalam sholat, kita juga harus bersiap-siap. Bukan siap-siap perang pakai baju perang ya, tapi dengan wudhu. Wudhu itu seperti seragam bersih. Kita sebelum menghadap Allah dengan wudhu, tubuh kita bersih dan hati kita pun juga lebih tenang. Kalian penasaran bagaimana cara berwudu yang benar? Yuk, ada yang sudah bisa wudu yang benar apa belum di sini? Yuk kita sama-sama pelajari. Apa itu wudu? Wudu adalah cara kita bersuci sebelum melaksanakan sholat. Itu bukan sekadar membasuh anggota tubuh ya, tapi juga membersihkan jiwa. Dengan itu kita bersih dari hadas kecil sehingga bisa menghadap Allah dengan tubuh yang suci. Syarat wajib wudhu. Salah satunya Islam, wudhu wajib dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Jadi non-Islam itu tidak wajib untuk wudhu. Terus dua, balik. Anak-anak yang sudah balik wajib berwudhu sebelum sholat. Jadi balik itu nanti akan kita jelaskan di kelas atas ya. Salah satunya balik itu ya sampai itu besar itu ya balik. Yang ketiga berakal. Hanya yang berakal yang wajib menjalankan wudhu. Berakal itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya sampai itu sekolah semuanya mesti berakal. Ya, yang tidak berakal adalah mereka yang jalan-jalan di luar tidak pakai baju. Dia seorang gila. Terus ada air. Wudhu bisa dilakukan jika tersedia air. Airnya yang bersih atau ya air yang suci mensucikan. Rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 6. Apa yang harus dilakukan? Satu, niat, mengucapkan niat wudhu dalam hati sebelum mulai ya. Dalam hati atau diucapkan dengan mulut. Boleh namanya niat wudhunya. Yuk sama-sama kita baca niat wudhu. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Yang kedua membasuh muka ya. Itu membasuh. Jadi mukanya harus dibasuh ya. Mencuci muka dari batas rambut hingga dagu. Nah, membasuh kedua tangan ya, mencuci tangan sampai siku dengan air bersih sampai siku, tangan ini sampai siku ini ada air bersih. Terus 4, mengusap sebagian kepala. Jadi mengusap sebagian kepala sebagai basahi kepala ya, sebagai bisa basah. Rukun wudhu selanjutnya adalah membasuh kedua kaki. Itu yang nomor 5, membasuh kedua kaki ya sampai mata kaki, bahasa Jawanya polok secara menyeluruh. Yang 6, tertib semua lakukan sesuai dengan urutan. Jadi tanpa riwayat, tidak boleh mulai dari kaki dulu, harus sesuai dengan urutannya yang tadi Bapak tadi selesaikan. Sunnah wudhu. Jadi anak-anak harus membedakan mana rukun dan mana sunnah. Salah satunya yang sunnah yaitu membaca basmalah di awal, membaca basmalah itu sunnah hukumnya. Terus berkumur itu juga sunnah. Terus memasukkan air hidung biar kotorannya itu hilang. Ya, mengusap seluruh kepala dari sampai sini itu sunnah. Ya, sunnah. Selanjutnya sunnah wudhu selanjutnya yaitu mengusap kedua telinga. Jadi untuk telinga itu hukumnya sunnah ya, bukan rukun ya. Salah gitu hukumnya sunnah. Terus menyela-nyela jari, pas basuh jarinya di sela-sela dulu. Jadi sebelumnya wudhu itu sela-sela itu hukumnya sunnah. Membaca doa setelah wudhu ya. Ya, membaca doa setelah wudhu kita akan pertemuan yang akan datang kita akan hafalan ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa syarikalah ya. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Satu, buang air ya, buang air besar atau pipis ya. Jadi pipis atau buang air besar itu termasuk membatalkan wudhu. Keluar angin, apa namanya, kentut itu. Tidur itu juga membatalkan wudhu. Hilangnya akal, tidak sadar, pingsan, itu juga membatalkan wudhu. Pentingnya wudhu, menjaga kebersihan diri, kesucian hati. Wudhu adalah syarat sahnya sholat. Wudhu disukai dan diridhoi oleh Allah. Mari rajin-rajin berwudhu agar sholat kita diterima. Terima kasih anak-anak. Ya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, termasuk ilmu cara beribadah. Jadi
tata cara kita untuk wudhu ini bagian dari kewajiban kita karena itu berkaitan dengan ibadah ya. Maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi menurut ilmu itu penting.